Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi ya di channel Tami Warawiri. Jadi di video kali ini aku akhirnya sampai juga di salah satu gunung favorit di Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat ya, yaitu Gunung Lumut. Dan di video ini aku bakal bagiin semua cerita seru dan tentunya info penting buat kalian yang mau kesini juga. Sebelum kita mulai perjalanan, yang paling penting adalah urusan administrasi. Untuk biaya mendaki ke Gunung Lumut, ada biaya yang harus kalian siapkan. Biaya registrasi atau tiket masuknya adalah 25.000 per orang. Dan untuk bawa kendaraan baik motor atau mobil, ada tambahan biaya parkir sebesar 10.000 ya. Jadi tonton terus ya pendakian aku ke Gunung Lumut ini sampai habis ya. Alhamdulillah urusan administrasi selesai, tiket masuk dan doa sudah terkantongi. Sekarang saatnya kaki berbicara. Perjalanan menuju puncak Lumut yang kita nanti-nanti resmi dimulai. Dan sekarang di depan mata jalur pendakian terbentang. Setiap langkah dari base camp ini bukan lagi tentang persiapan, tapi tentang perjalanan yang sesungguhnya. Mari kita nikmati prosesnya selangkah demi selangkah ya. Tadi itu baru aja kita lewatin persimpangan menuju base camp Gunung Ciputri dan Gunung Halimun. Artinya kita sudah di jalur yang benar ya. Seperti melewati sebuah penanda, sebuah pengingat bahwa setiap gunung punya jalannya sendiri, punya ceritanya sendiri. Dan hari ini kita memilih untuk menulis cerita kita di Gunung Lumut ya. Dan lihat ini, setelah melewati persimpangan tadi, kita langsung disuguhkan sebuah anugerah sumber mata air yang jernih. Suara gemericiknya itu seperti musik alam yang menyegarkan, bukan cuma badan tapi juga semangat. Seperti pengingat bahwa di pendakian ini alam selalu menyediakan penghibur dan penyegar ya teman-teman. Nah, ini dia penanda yang kita tunggu di pertigaan ini. Petunjuk arah yang jelas. Ke kiri untuk menuju ke Gunung Lumut. Dan di setiap pertigaan selalu ada pilihan. Di sini alam memberikan petunjuk yang terang. Sebuah panah yang tegas menuju ke kiri, mengarahkan kita pada impian puncak Lumut. Seperti dalam hidup, kadang kita hanya butuh penunjuk arah yang sederhana untuk meyakinkan bahwa kita berada di jalur yang tepat. Dan sekarang kita tahu harus kemana ya. Jalan bebatuan ini adalah halaman depan dari sebuah katedral alam ya. Setiap batu yang kita pijak adalah undangan untuk hadir sepenuhnya, untuk meninggalkan dunia di belakang ya. Suara gesekan sepatu di batu adalah satu-satunya musik yang mengiringi sebelum simfoni rimba dimulai. Sebentar lagi kita akan melangkah dari dunia batu menuju dunia lumut ya. Pintu rimba sudah terlihat ya dari sini. Dan buat kalian yang mau ke sini, info nih, perjalanan dari base camp ke pintu rimba Gunung Lumut nggak terlalu jauh. Ya, sekitar 15 menitan jalan santai.
Cocok banget buat pemanasan sebelum masuk ke medan yang sebenarnya ya. Memasuki sebuah keheningan yang hidup, yang terdengar hanyalah desau daun, kicau burung yang tak dikenal, dan detak jantungku sendiri yang bergema di telinga. Bagai memasuki dunia lain, waktu berjalan dengan irama yang berbeda di sini, lebih lambat, lebih dalam. Seolah hutan menyimpan napasnya sendiri ya. Menyaksikan bagaimana lumut-lumut tak hanya menutupi batu dan pepohonan, tapi seolah juga menyelimuti suara, meredam keriuhan dunia yang kutinggalkan. Dan merasakan sebuah kedamaian yang aneh, bercampur dengan desakan ingin tahu. Sebuah perasaan bahwa perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai ya. Tanjakan ini menjulang bagai tangga menuju langit yang tersembunyi di balik kanopi hutan ya. Setiap anak tangga yang kutapaki terasa seperti mengukir jarak antara aku yang dulu dengan aku yang akan ditemukan di puncak nanti ya teman-teman. Di sini waktu diukir dengan helaan napas, bukan dengan detik, dan anak tangga dari tanah yang disusun tak sempurna ini mengajariku sebuah pelajaran, bahwa mendaki tak pernah tentang kecepatan, melainkan tentang konsistensi. Selama kakiku masih mampu mengangkat tubuh ini ke satu anak tangga di atasnya, maka aku masih berjalan menuju tujuan ya. Langkahku terhenti oleh pemandangan yang tak terduga. Sebuah warung rupanya. Gunung Lumut masih mengizinkan secangkir kenikmatan duniawi sebelum aku benar-benar larut dalam rimba. Semangkuk mie yang sederhana terasa seperti jamuan bintang 5, mengisi bukan hanya perut tapi juga menyuntikkan energi baru untuk melanjutkan pendakian ke pos 1 ya. Dengan perut yang telah terisi dan semangat yang kembali terbakar, aku meninggalkan warung itu untuk melanjutkan perjalanan ke pos 1 ya. Namun tantangan tak butuh waktu lama untuk menunjukkan taringnya. Persis di depan warung, sebuah tanjakan curam sudah menunggu, seolah berkata, "Istirahatmu sudah usai, kini waktunya kembali berjuang ya." Tanjakan yang awalnya terasa melelahkan, tiba-tiba berubah menjadi balkon alam terbaik. Melihat danau yang tenang dan hutan yang hijau membentang di bawahku, rasa capek ini terganti dengan kekaguman. Pemandangan ini seperti penyemangat alam yang mengisi ulang tenagaku ya, untuk langkah-langkah selanjutnya. Tanjakan ini menemukanku tiba di pos 1 ya. Kurasakan sebuah kepuasan kecil. Namun di sini aku cukup untuk mendokumentasikan pelangnya saja ya teman-teman. Ritme pendakianku terasa nyaman untuk tidak berhenti lama di sini. Nikmatnya mie dan istirahat di warung tadi telah menjadi pos yang tak terduga, memberiku keleluasaan untuk terus bergerak maju, mengikuti irama langkahku sendiri ya.
Plang pos 1 berhasil terabadikan. Sebuah bukti kecil bahwa perjalanan ini nyata. Sebuah napas dalam kuhirup. Menengok ke jalur di depan yang masih panjang berkelok. Sampai jumpa di puncak, bisiku pada pos 1. Sebelum kaki ini kembali melangkah mantap. Ritme ini terasa tepat dan aku tak ingin memutuskannya. Setiap langkah ini terasa seperti bagian dari meditasi yang membawaku semakin dekat dengan jantung Gunung Lumut ya. Napas ini tertahan bukan karena kelelahan, melainkan karena kekaguman. Dari sini terhampar lukisan hidup yang tak bisa diungkapkan oleh kata-kata ya. Gunung yang berjajar dengan gagah, diselimuti hutan hijau yang seolah tak pernah tersentuh waktu. Aku berdiri hening, membiarkan jiwa ini larut dalam keindahan yang murni. Merasa sangat kecil, namun sekaligus sangat bersyukur ya. Dalam perasaan yang masih diselimuti rasa takjub, kuizinkan kakiku melangkah lagi. Pemandangan tadi telah kusimpan rapat-rapat dalam kalbu, menjadi bahan bakar semangat yang baru. Medan di depan masih menantang, tapi kini ada senyuman kecil di wajahku dan sebuah ketenangan dalam langkah. Seolah gunung sendiri yang membisikkan, teruslah jalan, masih banyak keindahan yang lain menantimu. Tanda panah ini kembali menyapa, seolah menjadi penanda kilometer dalam perjalanan aku ya. Tulisan Gunung Lumut yang terlihat itu bukan lagi sekedar penunjuk arah, melainkan sebuah mantra yang mengingatkanku janji pada diri sendiri. Janji untuk terus melangkah ya teman-teman. Meski kaki mulai berat, meski puncak masih menjadi rahasia yang aku belum ketahui kapan aku sampainya ya. Tanjakan di depan terlihat menantang, dengan tanah yang licin dan kemiringan yang menguji nyali. Namun kehadiran webbing yang terikat kuat bagi penolong di saat yang tepat. Setiap tarik webbing itu memberiku kekuatan dan keseimbangan, mengingatkanku bahwa dalam dunia pendakian, aku tidak pernah benar-benar sendirian. Ada bantuan, ada perhatian yang ditinggalkan untuk yang akan datang ya. Pelan tapi pasti, ku naiki setiap jengkal tanjakan dengan webbing sebagai penuntun yang setia. Rasanya seperti memiliki tangan tak terlihat yang menggenggam erat tanganku, memberi isyarat, ayo kau bisa. Dan dengan keyakinan itu, medan yang menantang berubah menjadi sebuah permainan yang menyenangkan untuk ditaklukkan ya. Perlahan ku bangun kembali ritme pendakianku. Istirahat singkat tadi menjadi titik balik yang sempurna, mengumpulkan tenaga yang tersisa dan mengingatkan kembali pada tujuan awal. Kini tanjakan yang dulu terasa berat pun seolah menyambutku dengan lebih ramah. Dan perjalanan pun berlanjut. Rasanya seperti membuka babak baru dalam petualangan ini ya.
Dengan energi yang telah pulih dan hati yang dipenuhi rasa syukur, ku hadapi setiap tantangan di depan dengan senyuman. Gunung Lumut masih menyimpan banyak keindahannya ya teman-teman. Pos 2 udah aku lewati ya, cuma titik lewat aja. Momentum masih bagus ya di sini, stamina masih optimal, jadi aku lanjut langsung ke pos 3 aja. Tantangan sebenarnya masih menanti di depan ya teman-teman, jangan sampai berhenti di zona nyaman ini. Oke, jujur saja ya teman-teman, aku harus berhenti di sini bukan karena capek ya, tapi karena pemandangan yang terlalu cantik untuk dilewatkan. Lihat itu, hijau sekali, sejuk, dan rasanya seperti di dunia lain. Target sampai ke pos 3 itu penting, tapi momen seperti ini gak akan terulang 2 kali. Jadi izinkan aku berhenti sebentar, mengabadikan ini semua, dan mensyukuri kesempatan bisa berada di tempat yang indah seperti ini ya. Kita sekarang sudah di pos 3 ya teman-teman. Buat kalian yang pernah mendaki ke Gunung Lumut, pasti tahu betapa leganya sampai di sini. Tapi perjalanan aku belum selesai ya. Yuk kita lanjutkan bersama-sama. Siap-siap untuk petualangan yang lebih seru menuju puncak. Jangan lupa kasih semangat di kolom komentar ya teman-teman. Dan tidak jauh dari pos 3, aku dihadapkan dengan tantangan sesungguhnya ya. Tanjakan Naga Puspa, lihat ini. Jalur menanjak ekstrim yang jadi gerbang terakhir menuju puncak Lumut ya. Ini bukan lagi jalan santai, ini adalah medan sebenarnya yang akan menguji mental dan fisik kita. Napas harus siap, kaki harus kuat, mental harus berani. Ayo kita hadapi ya teman-teman. Buat kalian yang pernah melewati tanjakan Naga Puspa, pasti paham perasaan di tengah-tengah seperti ini ya. Dimana rasanya mau berhenti, tapi juga tidak mau menyerah. Di sini mental benar-benar diuji, tapi percayalah, kita pasti bisa melewatinya ya teman-teman.
Dan pelang ini akhirnya terpampang Puncak Bayangan, sebuah nama yang sederhana tapi punya sejuta cerita di baliknya ya. Ini adalah tentang bayangan perjuangan yang berbuah pencapaian, tentang bayangan lelah yang berganti kebahagiaan, dan tentang bayangan keraguan yang akhirnya tumbuh menjadi keyakinan ya. Di depan sana akhirnya puncak lumut yang selama ini kita perjuangkan. Lihatlah, kini benar-benar ada di depan mata ya. Setiap tanjakan, setiap langkah berat, setiap tetes keringat, semuanya terbayar lunas di detik ini. Rasanya ingin berteriak, ingin menangis, tapi yang keluar justru senyuman syukur yang paling tulus. Setelah semua perjuangan melalui setiap tanjakan dan mengalahkan setiap keraguan, aku sampai juga di puncak lumut 1699 mdpl ya. Dan lihatlah, pemandangan di depan mata ini begitu sempurna. Awan-awan bergerak pelan, hijau pegunungan membentang tak berujung. Langit biru seakan menyapa dengan lembut. Inilah yang membuat setiap langkah berat menjadi berarti. Di ketinggian ini, aku sadar gunung tak hanya memberi letih, tapi juga mengajarkan arti ketekunan, kerendahan hati, dan kebesaran hati. Terima kasih Puncak Lumut atas keindahan yang kau persembahkan. Semua lelah terbayar sudah dengan pemandangan yang tak akan pernah bisa dilukiskan kata-kata. Ini bukan akhir, adalah pengingat kita mampu lebih dari yang kita kira ya. Selamat sampai di puncak jiwa-jiwa pejuang. Dan perjalanan aku di Gunung Lumut pun berakhir di sini ya. Terima kasih telah mengikuti setiap langkah perjuangan aku dari bawah hingga ke puncak 1699 mdpl ya. Jika kalian terinspirasi, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang termotivasi untuk penjelajah keindahan alam. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.